karena mereka akan melakukan pendaratan darurat. Izin diberikan oleh ATC Tokyo. Kemudian penerbangan 123 itu diminta untuk berbelok ke kanan untuk akhirnya melakukan pendaratan darurat di bandara asal. Ketika itu pesawat berada di ketinggian 7.300 meter dengan kecepatan sekitar 540 knots. Tapi para pilotnya mulai kehilangan kendali atas pesawatnya. Ketika pesawat itu sulit untuk dikendalikan, yang harus dilakukan para pilot dari penerbangan 123 adalah membawa pesawat itu ke ketinggian aman agar para penumpang mulai bisa bernafas dengan normal. ATC Tokyo terus memantau penerbangan Japan Airlines 123. Namun petugasnya mulai menyadari bahwa ada pergerakan pesawat yang mengkhawatirkan. Ketika pesawat itu terlihat tiba-tiba saja naik dengan sangat curam, kemudian setelah itu mendatar, namun hanya beberapa saat setelahnya pesawat kembali menukik dengan sangat tajam. Diyakini saat itu pilot tidak memahami apa yang terjadi dengan pesawat Boeing 747 yang sedang diterbangkannya, dan pilot tidak bisa mencegah apa yang dilakukan oleh pesawatnya. Menurut keterangan dari petugas menara kontrol, ketika pesawat itu mulai naik kemudian mendatar, setelah itu turun dengan sangat tajam, bukan hanya itu kondisi yang mengkhawatirkan, tapi juga pesawat yang seharusnya berbelok ke kanan menuju ke Bandara Haneda Tokyo justru semakin keluar dari jalur yang seharusnya. Saat itu petugas ATC Tokyo mencoba memberi solusi pada penerbangan Japan Airlines 123 untuk melakukan pendaratan darurat di Bandara Nagoya. Karena Bandara Nagoya ini berjarak sekitar 72 mil dari posisi Japan Airlines 123. Namun solusi itu segera ditolak oleh kapten dari penerbangan 123 dan kapten mengatakan bahwa ia akan tetap melakukan pendaratan darurat Boeing 747-nya di Bandara Haneda. Kemungkinan alasan terbesarnya adalah Bandara Haneda ini adalah salah satu bandara yang cocok untuk pendaratan darurat dari Boeing 747. Setelah kondisi di kabin penumpang itu kacau, para penumpang mulai menangis, berteriak, dan mereka ketakutan. Akhirnya ada salah seorang pramugari yang berhasil menghubungi ruang kokpit. Pramugari itu mengatakan bahwa bunyi ledakan itu terdengar dari pintu kompartemen bagasi, sehingga flight engineer saat itu berkesimpulan kemungkinan pintu dari kompartemen bagasi itu terlepas kemudian menghantam bagian ekor pesawat sehingga akhirnya pesawat itu kehilangan kontrolnya. Selain itu, pramugari juga melaporkan bahwa para penumpang ini mulai kehabisan oksigen. Maka dengan sangat cepat flight engineer mencoba memberitahu kapten agar melakukan penurunan darurat secepatnya. Namun anehnya, dari rekaman CVR untuk beberapa saat kapten tidak merespon permintaan dari flight engineer. Flight engineer saat itu tetap mendesak kapten untuk membawa pesawatnya turun agar berada di ketinggian yang aman sebelum para penumpang ini tidak sadarkan diri. Namun ternyata kapten tetap tidak merespon pernyataan dari flight engineer. Diduga saat itu kapten dan juga first officer mengalami hipoksia, di mana aliran oksigen tidak sampai ke otak. Ketika Japan Airlines 123 ini mengalami kondisi darurat, ATC Tokyo segera mengabarkan pihak maskapai. Maka saat itu Flight Operation Japan Airlines di Tokyo langsung menghubungi penerbangan JAL 123 dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada penerbangan itu. Dilaporkanlah oleh flight engineer mengenai kerusakan atau terlepasnya pintu kompartemen bagasi. Saat itu pihak maskapai meminta first officer langsung memutarkan pesawatnya untuk kembali ke Bandara Haneda. Namun ternyata di tengah-tengah upaya dari para kru kokpit di penerbangan Japan Airlines 123, upaya pemantauan dari ATC Tokyo dan juga pihak maskapai, justru informasi dan kabar kondisi darurat penerbangan JAL 123 itu menyebar ke publik. Ternyata di pusat kota Jepang itu sendiri, orang-orang yang sedang berada di sana bisa melihat mengenai informasi darurat yang dialami oleh JAL 123 dari Megatron. Bahkan saat itu disiarkan juga secara langsung kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang melihat bagaimana penerbangan 123. Kesaksian itu disampaikan oleh salah seorang penduduk yang menyebutkan bahwa ia sempat melihat sebuah pesawat terbang dalam kondisi yang tidak stabil, naik kemudian turun, naik lagi, setelah itu menghilang di balik awan. Selanjutnya, karena rute penerbangan 123 ini tidak beraturan, sampailah pesawat itu ke wilayah Angkatan Udara Yokota.
Angkatan Udara milik Amerika. Petugas lalu lintas udaranya mendengarkan ketika adanya percakapan antara pilot JAL 123 dengan ATC di Tokyo. Saat itu petugas pangkalan udara Yokota mencoba untuk memberikan solusi kepada pilot JAL 123 agar mendaratkan pesawatnya di pangkalan udara tersebut, tapi ternyata tidak mendapat respon. Saat itu para pilot tidak merespon informasi dari pangkalan udara Yokota, diduga karena mereka sedang sibuk untuk memperbaiki posisi pesawatnya. Dan ternyata dalam kondisi darurat yang dialami oleh penerbangan JAL 123, kedua pilotnya tidak pernah putus asa untuk menerbangkan kembali pesawatnya agar pesawat itu tiba di bandara tujuan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh First Officer dan mulai disadari oleh First Officer adalah ketika ia mengatur throttle. Ketika throttle itu didorong maksimum, maka kondisi pesawat yang awalnya hidungnya turun bisa kembali naik dan terbang dengan normal. Sementara ketika ia menarik throttle ke belakang, ia memastikan bahwa pesawat itu kembali